Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta hari ini. Sebelum menjadi Panglima TNI, Agus menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Kasat sejak akhir Oktober lalu. Ia menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November lalu. Pelantikan Agus dilakukan dengan berlandaskan pada keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 102/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 22 November 2023. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Siang ini bersama dengan tim dari UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika. Dua tamu saya, yang pertama ada Mbak Anissa Widiawati, Koordinator Pelayanan Gizi. Selamat siang Mbak Anissa. Halo, selamat siang. Ini agak kurang deket nih biar Oke. Kemudian juga ada Mbak Widya Nurmalasari, Koordinator Pelayanan Promosi dan Kesehatan. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Mas Afan. Iya. Siang yang sangat cerah, bahkan panas ini ya di luaran sana. Iya. Oke. Mbak Anissa mungkin bisa lebih dekatkan di tekuk gitu. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana layanan kesehatan dan juga inovasi di Puskesmas Pesantren 2. Mungkin orang belum familiar, Pesantren 2 itu yang mana, mikir-mikir ya. Ada di Jalan Cendana nomor 30 Kota Kediri ya, Mbak? Iya, betul. Atau belakang Pasar Pahing. Belakang Pasar Pahing. Nah, ini terkenalnya Puskesmas Pasar Pahing gitu. Iya, betul. Mungkin lebih familiar ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan untuk informasi awal, apa saja layanan kesehatan yang bisa didapatkan masyarakat di Puskesmas Pesantren 2 ini? Iya. Mohon izin ya Mas Afan ya. Di Puskesmas Pesantren 2 kami ada di Jalan Cendana nomor 30, Kelurahan Singonegaran, Kota Kediri. Nah, kita adalah Puskesmas rawat jalan. Kita gimana ya? Ada 16 pelayanan yang kita bisa lakukan ke masyarakat ya Mas Anan ya. Oke. Yang pertama ada UGD, ada pendaftaran, terus ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan umum. Nah, ini dibagi untuk ruang kesehatan lansia dan disabilitas dan juga ruang pemeriksaan umum. Terus kemudian ada ruang pemeriksaan ibu dan KB, ada ruang pemeriksaan MTBS, ini untuk kesehatan anak, ruang imunisasi, ruang farmasi, ruang laboratorium, ruang pelayanan konseling, di situ ada gizi dan juga sanitasi, ada ruang pelayanan khusus untuk Wijaya Kusuma. Kalau ini khusus PDP yang hubungannya dengan HIV. Ruang konseling ya Mbak? Ruang konseling. Ada rawat inapnya juga? Kalau rawat inap kita nggak ada, kebetulan kita adalah rawat jalan. Oke. Iya, terus yang selanjutnya ada ruang pemeriksaan khusus seruni, yang ini untuk TBC. Ada ruang UBM juga, upaya berhenti merokok. Nah, kita juga ada pemeriksaan khusus atau penunjang lainnya seperti krioterapi, USG, dan EKG. Seperti itu Mas Anan. Wah, fasilitasnya lengkap sekali ya sebenarnya. Alhamdulillah sudah lengkap.
Jadi masyarakat mungkin banyak belum tahu tentang fasilitas dan layanan di puskesmas. Padahal ini menjadi rujukan pertama kesehatan masyarakat ya. Nah, betul, kita adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, gitu. Nah, sejauh ini untuk upaya menyosialisasikan program-program layanan tersebut ke masyarakat seperti apa, Mbak? Langkah-langkah yang sudah ditempuh? Kalau kita sih, untuk kita gimana caranya untuk kemarin tuh kita sudah pernah online di KSTV ini. Jadi kita sosialisasikan tentang jenis-jenis layanan kita. Kita juga aktif di Instagram, Facebook, dan juga YouTube kita juga ada. Oh iya. Iya. Dan sepertinya ini tadi pakai seragam olahraga. Saya penasaran ini sebenarnya ada agenda apa ini tadi? Oh, Bisa diceritakan, Mbak? hari ini kebetulan. Ini tadi baru meluncur ya, baru Iya, fresh betul. nih. Meluncur, kita habis screening anemia. Oh, Kita iya. adakan hari ini kebetulan di SMP 5, SMP Negeri 5 Kota Kediri. Nah, kita di situ screening anemia, jadi pemeriksaan hemoglobin pada remaja putri ya khususnya, yang baru masuk kelas 7 kalau sekarang, bukan satu SMP ya Iya, Mas ya. kelas 7. Sebutannya kelas 7, kita screening anemia, kita ambil sedikit sampel darahnya untuk kita tes kadar hemoglobinnya berapa. Jadi sebagai salah satu upaya kita ya, kalau yang lagi tren sekarang ini tentang stunting nih. Iya. Nah, pencegahannya stunting paling pertama kali itu adalah di remaja putri. Kita screening anemianya, apakah terdapat kasus-kasus anemia ringan, sedang, dan berat seperti ini. Bisa dilihat dari screening tadi ya? Bisa dilihat dari situ. Hasilnya langsung kelihatan. Nah, Oke. Ini kegiatan rutin, Mbak? kegiatan rutin kita lakukan, Mas. Biasanya kalau rutin kita ada screening kesehatan juga. Ini bukan hanya untuk remaja putri. Semua siswa-siswi putra dan putri kita lakukan screening kesehatan di tahun ajaran baru biasanya seperti itu. Betul. Di screening kesehatan itu lengkap. Tidak hanya timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan aja, di situ juga pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi sih yang dan paling mulut. penting. Jadi nanti kalau misal ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita rujuk ke puskesmas, ke vaskes tingkat 1, jadi kita rujuk. Iya. Sebenarnya cukup lengkap ya pemeriksaan yang dilakukan. Lumayan lengkap. Kalau di sekolahan sendiri mungkin belum tercover atau mungkin ingin ya melaksanakan kegiatan seperti tadi screening anemia, bagaimana prosedurnya? Kalau untuk prosedur, semua sekolah di Kota Kediri sudah pasti dicakup nggih. Sudah termasuk di wilayah puskesmas mana, semua puskesmas sudah Mempunyai mempunyai untuk data untuk SMP dan SMA yang terkait dengan puskesmasnya. Gitu. Kalau seperti kita punya 28 institusi pendidikan ya. Semuanya setiap sekolahan sudah ada program itu dari Dinas Kesehatan Kota Kediri ya? Betul. Iya. Itu per berapa lama? Minimal 1 tahun sekali 1 kalau tahun screening sekali? UKS ya. Oke. Di tahun ajaran baru. Jadi ketika ada siswa masuk, nah kita screening dulu. Tapi kalau untuk cek HB itu bisa 1 tahun 2 kali. Oke. Iya. Jadi sebenarnya sudah terdeteksi ya kalau misalnya ada gangguan atau tadi tanda-tanda stunting, anemia dan seterusnya itu sudah terdeteksi sejak dini sebenarnya. Sejak dini. Khususnya kalau remaja di Kota Kediri yang sekolahnya di Betul. Kediri. Ini hanya level SMP atau level lain? SMP dan SMA. SMA juga ada. Oke. Teman-teman, kalau Anda ingin bergabung tanya-tanya dengan narasumber kami yang ada di studio sekarang ini, ada Mbak Anissa Widiawati, koordinator pelayanan gizi, dan juga Mbak Widya Normalasari, koordinator pelayanan promosi dan kesehatan dari Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Anda bisa manfaatkan telepon atau WhatsApp sekarang juga 0811 345 4000, 0811 345 4000. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan
pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan Puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. Radio Andika. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Kita membahas tentang layanan dan inovasi dari Puskesmas, khususnya nanti tentang pelayanan gizi yang menjadi konsentrasi. Kita bersama tentu setuju bahwa gizi ini menjadi kebutuhan penting mulai dari level balita sampai dewasa, begitu ya. Betul. Nah, kalau di Puskesmas Pesantren sendiri, Mbak Anissa, kira-kira bagaimana pelayanan gizi pada masyarakat ini? Kalau di Puskesmas Pesantren 2 ini kebetulan saya satu-satunya nutrisionis nih Mas ya. Jadi harus ini ya, bagi 2 waktu nih antara masyarakat dan kegiatan di dalam gedung. Kalau cukup padat ya? Ya, betul. Kalau kegiatan di dalam gedung sih biasanya hanya konseling aja. Kita dapat rujukan internal dari berbagai ruang pelayanan di Puskesmas. Bisa jadi dari ruang lansia, ruang pemeriksaan umum, imunisasi, atau kesehatan ibu dan KB, serta ruang anak. Itu biasanya kita dapat rujukan internal. Ya, konseling biasa sih. Biasanya kalau di ruang gizi itu tempat curhat juga ya Mas ya. Apalagi kayak yang dari pelayanan lansia itu biasanya akung-akung, uti-uti itu seringnya curhat. Kenapa ya saya bisa kena penyakit ini gitu loh gitu. Jadi kita tidak hanya konseling, kita juga mendengarkan. Ya memang tugasnya konseling seperti itu ya, mendengarkan curhatan dari pasien. Nah, jadi kita tidak boleh ngejudge ya Mas ya. Jadi kita bisa menjadi temannya pasien lah, intinya seperti itu. Itu kalau di dalam gedung. Kalau di luar gedung biasanya saya bersama bidan wilayah. Nah, kalau gizi ini eratnya sama bidan wilayah ya. Datang ke posyandu ya, kegiatan posyandu, penyuluhan juga gitu. Kaitan dengan kebutuhan gizi sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja untuk kecukupan gizi apa yang kita konsumsi sehari-hari, Pak? Wah, kalau kecukupan gizi ini kembali lagi ya, kembali lagi ke individu masing-masing. Kerjanya apa dulu nih? Nah, biasanya kalau kebutuhan gizi kita bagi menjadi beberapa macam kebutuhan kalori. Dilihat dari kerjanya, berat, ringan atau sedangnya, seperti itu. Tapi yang paling penting kita tetap makan sesuai dengan gizi seimbang. Kalau yang dulu kita taunya kalau pas SD nih Mas, pas sehat 5 sempurna ya. Betul. Itu kalau sekarang sudah disempurnakan lagi, namanya menjadi pedoman umum gizi seimbang. Gitu. Enggak perlu harus 4 ya, tapi mungkin lebih ya. Lebih boleh. Lebih boleh ya, seimbang yang penting tadi, seimbang. Yang dimaksud seimbang di sini adalah seimbang dengan kegiatan yang kita lakukan atau pengeluaran energinya seperti apa. Nggak usah bingung, yang penting tetap makan sehat dan makan enak yang tentu ya. Yang penting kan kalau makanan sehat dan bergizi tidak harus mahal. Benang merah gizi dan stunting ini kan dekat sekali ya. Kira-kira masalah yang jenengan ketika berinteraksi dengan masyarakat ini biasanya seperti apa? Kemudian solusinya bagaimana sih untuk mengatasi stunting dan gizi ini? Kalau stunting sama gizi ini memang bestinya ya Mas ya. Kalau dari kita upaya dari bawahnya itu biasanya kita melakukan penyuluhan di posyandu dulu karena hubungannya erat sama balita. Kalau di posyandu ibu-ibu itu senang sekali kalau mendengarkan penyuluhan gitu loh, terutama tentang PMBA atau pemberian makan bayi dan anak. Itu masih banyak lah yang perlu belajar bersama. Ibu-ibu baru terutama ya, untuk nyumam ini senang sekali kalau mendengarkan kita dari Puskesmas biasanya mengadakan acara-acara penyuluhan seperti itu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua adalah tetap menjadi PR kita semua, bukan hanya dari Puskesmas Pesantren 2, tapi semua fasilitas kesehatan untuk memberi pemahaman yang lebih terhadap ibu-ibu tentang pengertian asli stunting itu sendiri. Karena rata-rata nih yang bilang stunting itu adalah langsung kurang gizi, wah langsung titik gitu aja. Padahal pengertian stunting sebenarnya juga kompleks gitu Mas. Tidak hanya dilihat dari kurang gizi nih langsung stunting. Tidak hanya pendek langsung stunting gitu ya Mbak Nisa ya. Tidak hanya pendek aja langsung stunting gitu. Ya, ini penting ya, bahwa masyarakat pasti butuh namanya gizi itu tadi. Kadang-kadang tapi kita masyarakat secara umum begitu, yang penting adalah kenyang dulu. Kenyangnya dulu karbonya tanpa banyak gitu ya.
tanpa lihat nih apa komposisi yang dimakan. Betul. Seperti itu. Iya, ya. Kalau saran dari Mbak Anissa atau Mbak Widya sebenarnya bagaimana? Karena tingkat ekonomi kan ya berbeda-beda begitu ya. Nggak bisa beli ikan dan seterusnya. Tetapi paling tidak untuk solusi supaya masyarakat tidak sampai terjadi stunting sendiri apa yang dilakukan? Kalau solusi supaya tidak ada stunting baru ya, kita bilangnya stunting baru. Kembali lagi kita lihat dari pemahaman ibu dulu. Penyebabnya stunting itu apa? Tidak tiba-tiba anak lahir ini menjadi stunting. Kita harus tahu pencegahannya dari awal. Yaitu tadi kita sudah seperti yang dibilang Mas tadi, ya, kita melakukan screening anemia dari awal. Itu menjadi salah satu upaya pencegahan ya, untuk pencegahan supaya tidak terjadi stunting di masa mendatang. Yang pertama juga minum tablet tambah darah itu penting. Nah, minum tablet tambah darah itu penting terutama bagi kita nih yang cewek-cewek. Nah, untuk remaja putri, minum tablet tambah darah seminggu 1 kali. Nah, kalau misalnya lagi dapatnya bisa diminum setiap hari selama masa dapat. Itu yang pertama. Karena dari remaja yang mungkin terkena anemia, rentetannya panjang nih Mas. Sampai nanti menjadi ibu terus melahirkan anak, bisa jadi anaknya kurang gizi. Karena stunting sendiri itu kan terkait dengan kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Lamanya kapan? Saat ibunya masih remaja putri. Seperti itu ya Mbak Widya ya. Betul sekali. Jadi enggak ujuk-ujuk didiagnosa stunting nih, tidak seperti itu. Jadi itu yang masih menjadi PR kita semua ya, membuat pemahaman seperti itu. Biar tidak tersinggung lah kepada ibu-ibu balita yang datang ke posyandu, biasanya gitu. Baik. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Public Interaktif bersama UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Live streaming untuk bisa mengikuti siaran ini, teman-teman bisa pantau di Andika TV yang tayang di Facebook AG243. Saya ke Mbak Widya. Monggo ditanggapi Mbak pertanyaan yang sudah masuk tadi. Iya, jadi untuk warga Kota Kediri khususnya, monggo. Jadi dimanapun Anda berada ataupun KTP manapun, boleh datang ke Puskesmas Pesantren 2. Ini kalau kita kan screeningnya cuman hanya menunjukkan KTP saja. Jadi tidak perlu membawa kartu BPJS. Kalau dulu kan kita harus bawa kartu BPJS, fotokopi segala macam ya masalahnya. Kalau sekarang cukup bawa KTP saja sudah bisa berobat di Puskesmas Pesantren 2. Gitu. Jadi kalau misalkan di BPJS-nya pemilihan FKTP-nya adalah di Puskesmas Pesantren 2, monggo silakan bisa langsung datang ke Puskesmas Pesantren 2. Tapi apabila FKTP-nya di luar Pesantren 2, tetap kita layani Mas Asnan. Jadi kita tidak boleh menolak pasien ya kalau sekarang ya. Apabila memang sekali 2 kali ada kunjungan di luar FKTP yang dipilih, tetap kita layani. Untuk kunjungan berikutnya kita kembalikan ke FKTP-nya masing-masing. Iya. Tapi apabila beliaunya atau pasien mengendaki untuk terus di Puskesmas Pesantren 2, bisa diubah ya vaskesnya melalui BPJS Mobile gitu. Daftar online apakah bisa? Kalau daftar online kita juga bisa. Jadi kita ada inovasi once, online, nyaman, cepat dan efektif. Nah ini hanya daftar via WA saja sudah bisa dilakukan ya Mas. Nomornya? Di nomor sebentar. Semua sebenarnya sudah ada di Instagram ya Mbak Widya. Nah semuanya sudah ada di Instagram sebenarnya ya. Untuk di Instagramnya apa? Puskesmas _pesantren_2. Iya, kalau layanan oncenya di 085 78486 5514. Jadi kalau kita mau berobat atau periksa, tinggal hubungi nomor WA. Saya mau periksa. Boleh. Gitu ya, jadi nanti bisa, kalau lebih baiknya H-1 ya. H-1 sebelum berobat, misalkan saya besok mau berobat nih ke pemeriksaan umum. Nah, hari ini saya WA. Nanti dikirimi format untuk isiannya. Ya, betul, format pendaftaran. Jadi ada nama, alamat, keluhan dan segala macamnya. Nanti kita langsung dibalas sama petugas pendaftaran. Untuk besok bisa dilakukan kunjungan jam berapa.
seperti itu. Nggak perlu antri ya, Nggak perlu langsung antri, ditunjukkan tadi ya. betul. Langsung ditunjukkan karena di depan ada petugas customer service, bisa langsung ditunjukkan apabila sudah mendaftar melalui online. Seperti itu. Buat orang-orang yang sibuk ini menjadi solusi ya. Nah, betul, solusi banget ini Mas Anan. Betul. Jadi nggak perlu biasanya kan pagi-pagi sudah Antri. daftar, ya betul. Iya. Kalau sekarang zamannya sudah era digitalisasi, kita semuanya ya mengikuti. Artinya Mempermudah ya, Mbak mempermudah Widya. untuk pasien-pasien atau masyarakat untuk berkunjung di Puskesmas Pesantren 2. Ya. Tentang konsultasi gizi yang tadi ditanyakan Pak Adi, datang ke puskesmas ada biayanya nggak? Tidak ada dong. Nggak ada biaya. Tidak ada biaya. Wah, Konsultasi istimewa gratis. ini. Konsultasi gizi gratis. Oh ya. Aman. Hari apa saja yang bisa dilayani, Mbak? Setiap hari Senin sampai hari Sabtu sesuai jam pelayanan. Jam berapa pelayanannya? Jam 7:30 sampai tutup layanan. Iya. Jadi kalau untuk 3 ya. pendaftaran Senin sampai Kamis pendaftaran buka jam 7:30 sampai jam 11:30. Oke. Pendaftaran. Kalau hari Jumat buka pukul 7 sampai jam 9:30. Setengah 10. Apabila hari Sabtu kita buka 7:30 sampai jam 9. Karena hari Sabtu kita fokusnya ke kegiatan luar gedung, Mas. Betul. Itu jam loketnya ya maksudnya? Iya, itu jam loketnya. loketnya. Tapi kalau untuk pelayanan kita layani sampai dengan jam Selesainya pulang. pasien itu Betul. ya. Oke. Istimewa banyak ya sebenarnya layanan-layanan bisa dimanfaatkan masyarakat dan ini didukung satu ahli atau petugas-petugas yang terlatih dan juga sudah ahli ya. Betul. Bahkan tersertifikasi lah. Kemudian juga alatnya canggih-canggih gitu kan. Nah, ini yang perlu menjadi informasi atau disadari masyarakat. Jadi kita akan lanjutkan diskusi kita. Teman-teman juga masih ada kesempatan untuk bergabung, tanya-tanya berkaitan dengan layanan dan inovasi dari UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Anda bisa sampaikan ke 0811 345 4000, 0811 345 4000. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Puskesmas sebagai layanan kesehatan pertama yang bisa kita manfaatkan di dekat rumah kita, nggak usah jauh-jauh, ada puskesmas, dokternya juga ada tersedia, kemudian tenaga ahli kesehatan yang siap membantu kesehatan masyarakat gitu ya Mbak Anissa dan Mbak Widya kira-kira. Betul sekali. Kalau di Puskesmas Pesantren 2 atau Puskesmas Pasar Paing, nah, ini Bekennya ya. bekennya atau terkenalnya ya. Dari zaman saya kecil itu ngomongnya Puskesmas Pasar Paing gitu. Udah tahu pasti ya. Nah, inovasi apa saja Mbak yang ada di sana? Jadi sebenarnya kita untuk Puskesmas Pesantren 2 ada 12 inovasi nih Mas Wah, Arnan. banyak banget ya. Iya, iya. Cuman mungkin di sini saya utarakan untuk yang PPN aja ya. PPN apa sih PPN? Apa itu? Program Prioritas Nasional. Nah, ada yang pertama itu ada detail yaitu deteksi dini kanker payudara dan leher rahim dengan IFA Mobile. Nah, yang untuk yang kedua yaitu Sibika Ambon. Wah, makanan ya, Sibika Iya. Ambon. Oke. Kolaborasi bidan dan kader kesehatan dalam upaya pencegahan angka kematian ibu dan neonatus. Oke. Untuk yang selanjutnya kita ada koper imut.
Nah, imut ya. nih Mbak Widya nih. Kelompok peduli imunisasi terintegrasi. Terus yang nomor 4 ada sate sejagat. Wah, inovasinya pesantren 2 makanan semua ya. Iya. Sate sedarat yaitu Satgas TBC siap menjaga kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ini adalah gemar posting. Wah, gemar posting. Apa itu? Saya juga gemar posting di medsos. Apa ini? Iya, yang gemar posting ini adalah inovasinya Mbak Anissa terkait dengan gizi untuk stunting ya Mbak Anissa ya. Gemar posting Khususnya. apa ini Mbak Anissa? Bisa dijelaskan, Mbak? Gemar posting ini bukan posting story ya Mas ya. Gemar posting ini adalah gerakan masyarakat peduli dan sadar stunting. Di mana ini adalah salah satu upaya kita ya, lagi-lagi juga tujuannya ke pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Kediri. Nah, ini kegiatan kita ada 2 sebenarnya. Apa ada itu? kegiatan dalam gedung dan kegiatan luar gedung. Kalau yang di dalam gedung ini biasanya kita mengundang sasaran-sasaran nih, mulai dari catin atau calon pengantin, dari ibu hamil, ibu menyusui, sampai ibu balita. Kita undang ke puskesmas, ke ruang pertemuan. Biasanya kita melakukan edukasi, edukasi gizi. Juga sama, materinya juga tentang PMBA tadi ya, pemberian makan bayi dan anak, ASI eksklusif, dan juga tentang pemahaman tentang definisi stunting itu sendiri. Terus yang kedua ada kegiatan luar gedung. Ini lebih ke posyandu. Di posyandu itu kita melakukan penyuluhan yang tadi, juga sama-sama memberi pemahaman bersama kepada ibu balita tentang stunting sendiri itu apa. Terus pemberian MPASI yang terbaik itu seperti apa. Betul. Seperti itu. Dan pentingnya ASI eksklusif ya Mbak Anissa ya. sekali. Kebetulan kemarin kita selesai kegiatan gemar posting di bulan Juli dan Oktober. Kita mengundang Mbak Dea ya. Mbak Dea sebagai konselor ASI konselor di ASI-nya Kota Kediri nih. Betul. Konselor ASI-nya Kota Kediri kita undang sebagai narasumber. Iya. Itu juga menjadi salah satu upaya kita, karena juga lagi-lagi kalau misalnya pencegahan itu juga mulainya dari bawah ya Mas ya, pencegahan dan penurunan stunting. Sejak dini, Betul. termasuk pemberian ASI eksklusif itu penting. betul. Ya. Apapun profesinya, serepot apapun ibu itu, Betul. ASI eksklusif, ASI eksklusif kuncinya. tetap ya. Iya. Betul. Sejauh ini bagaimana Mbak untuk animo masyarakat sendiri memanfaatkan layanan-layanan yang ada di puskesmas? Oh, besar sekali ya Mbak Widya ya. Betul. Bisa dilihat dari setiap hari, entah itu hari apapun, puskesmas kita selalu penuh ya. Rame. Selalu rame. Ini bukannya kita senang banyak Kabar baik pasien. itu ya. Kabar baik gitu. Iya. Tapi kesadaran masyarakat semakin betul. tinggi ya. Iya betul. Jadi apa ya? Karena kan kita sudah dekat dengan masyarakat ya Mas ya. Ya. Selain kita apa ya, menunggu bola dengan adanya pelayanan di puskesmas, kita juga menjemput bola. Seperti adanya inovasi detail tadi, IFA Mobile. Nah, IFA Mobile ini ada di mana aja sih? Ada di jejaringnya kita, yaitu Pustu dan Ponkeskel yang ada di 6 kelurahan. Itu setiap bulan kita muter untuk menjaring wanita-wanita usia subur mulai dari usia 21 sampai dengan 50 tahun untuk melakukan screening atau deteksi dini kanker leher rahim dan juga kanker payudara dengan IFA tadi. Seperti itu. Iya. Angkanya cukup tinggi Mbak di Kediri, sampai ini memang jadi konsentrasi atau memang program nasional ini? Iya, karena kan kita ingat lagi ya Mas ya, untuk berita-berita sekarang itu apa ya, angka kematian paling tinggi untuk wanita adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, gimana sih caranya kita untuk apa ya, lebih Pencegahan. nah Mbak pencegahan Widya. lah kepada wanita-wanita ini. Itu kita ada IFA, yaitu pemeriksaan vaginal ya dengan cara pemberian asam asetat. Yeah. Itu tadi. Selain kita ada IFA juga, nah kita juga ada krioterapinya. Setelah pasien atau masyarakat atau wanita sudah dites IFA dan IFA-nya positif, nah kita nggak serta-merta langsung merujuk. Nah di puskesmas sendiri itu sudah ada untuk fasilitas penunjangnya, yaitu krioterapi. Jadi mereka juga yang sudah terdeteksi positif didampingi ya, Nah, penanganannya seperti apa ya? Betul. Jadi nggak serta-merta wah kita positif nih temuan langsung kita kerujuk ke rumah sakit atau apa, enggak. Dilepas gitu aja enggak ya? Wah, ini Cuman di istimewa puskesmas ini sudah ada untuk layanan pemeriksaan penunjang seperti itu. Iya. Masyarakat tinggal memanfaatkannya, datang ke puskesmas ya. Iya, dan jangan khawatir karena apa ya? Private, Biasanya takut nakesnya atau malu. juga. Nah, Itu yang menjadi persoalan ya. itu yang paling banyak. Malu Mbak, aduh takut Mbak, nggak perlu takut. Karena apa? Kalau kita mengetahui sejak dini
itu kita cegahnya lebih mudah ya Mas Ananya. Betul. Daripada sudah diketahui ternyata sudah stadium berapa. Nah, Gitu. iya, Kalau iya. kalau di awal-awal itu kita ngomongnya lesi prakanker. Nah, itu bisa dicegah dengan cara krioterapi itu tadi. Oke. Nanti kita lanjutkan Mbak Anissa dan Mbak Widya. Teman-teman masih bisa bergabung juga tanya-tanya kepada narasumber kita Puskesmas Pesantren 2 yang hadir di studio Radio Andika saat ini. 105,7 Radio Andika. Radio Andika. Kita masih ada di Public Interaktif bersama UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri, teman-teman. Masih bersama narasumber yang hadir di studio, ada Mbak Anissa Widiawati, Koordinator Pelayanan Gizi, dan juga Mbak Widya Nurmalasari, Koordinator Pelayanan Promosi dan Kesehatan. Mbak Widya dan Mbak Anissa pasti sudah ini ya, banyak makan asam garam pelayanan pada masyarakat itu kan. Iya, tiap hari bersentuhan interaksi dengan masyarakat. Iya, betul. Problemnya kan banyak pasti ya. Ya, mungkin bisa dibagikan apa yang sebenarnya mungkin kendala-kendala atau mungkin temuan-temuan di lapangan sehingga bisa ada solusi. Ya, jadi kalau untuk program promosi kesehatan sendiri itu konsennya sama perubahan perilaku. Nah, yang kita tekankan adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini perilaku hidup bersih dan sehat ini ada 10 indikator nih. Wah, tingkat rumah banyak tangga ya. ya. Ya, kalau di apa ya namanya, biar cepet ingat ya, salinasi, bangcuta, irjantik, mafiroh. Ada Apa saja itu sebenarnya? Yang pertama yaitu persalinan oleh tenaga kesehatan ya, salin ya. Terus salin ASI yaitu pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif selama 6 bulan. 0 sampai 6 bulan wajib ASI saja. Ya. Habis itu salinasi bank yaitu menimbang. Nah, itu adanya posyandu itu ya Mas Anan ya. Ya. Salinasi bank cuci tangan pakai air dan sabun. Oke. Nah, Mengalir CTPS. ya. Nah, itu ya CTPS Pakai ya, air cuci mengalir. tangan pakai air dan sabun. Terus salinasi bangcuta lah, air menggunakan air yang bersih untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Yang mulai dari mandi, cuci ya, cuci baju, Ya. cuci piring ya. Terus habis itu salinasi bangcuta irjantik ya, menggunakan jamban sehat. Jadi nggak boleh ya itu BAB di sungai. Ya, Kebetulan sudah sanitasi nggak kita harus memperhatikan betul. ya. Oke. Habis itu pembasmi jentik. Nah, kebetulan kita kan sudah memasuki di bulan Desember ya. Hawa-hawanya hawa syahdu, hawa hujan ya. Kita Bahaya harus nih. kalau sekarang sih gencar-gencarnya untuk 3M+. Yaitu untuk pencegahan PSN, ya, pemberantasan sarang nyamuk. Habis jentik, salinasi bangcuta irjantik mafiro, makan sayur dan buah. Wah. Dan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Dan yang terakhir yaitu tidak merokok. Nah, iya, itu iya, kalau iya. sudah semuanya berarti sudah lolos untuk hidup bersih dan Hidup sehat. sehat. Tuh, Iya, PHBS-nya tercapai PHBS-nya nih Mbak Widya tercapai, nih. betul, menjadi keluarga sehat gitu ya. Cuman ini memang kendalanya yaitu di angka yang tidak merokoknya ini Mas Hanan, yang masih sulit Susah ya? Iya. Jadi untuk masyarakat di luar sana, di Puskesmas Pesantren juga itu ada ruang upaya berhenti merokok. Nah, jadi kalau misalkan bapak-bapak yang sudah merokok lama terus kemudian terbesit pikiran ingin berhenti merokok, monggo bisa konsultasi di Puskesmas Pesantren 2. Di situ juga ada untuk screening EKG-nya. Oh ya. Iya, jadi deteksi dini untuk PPOK seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah lama dan mungkin ada gejala asma, nah bisa datang ke Puskesmas Pesantren 2 untuk cek EKG-nya seperti itu Mas Adnan. Jangan menunggu sampai sakit dulu ya baru Betul, periksa ini penting ya. iya. Iya dong. Karena kan kalau misalkan penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu kan memang lama, menahun ya. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala-gejala seperti asma dan segala macam, monggo bisa langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya, teman-teman bisa manfaatkan atau langsung datang ke UPT Puskesmas Pesantren 2 di Jalan Cendana nomor 30 Kota Kediri belakang Pasar Paing.
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, saya masih bersama dengan tim dari UPT Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Masih bersama dengan Mbak Anissa Widiawati, Koordinator Pelayanan Gizi, dan juga Mbak Widya Nurmalasari, Koordinator Pelayanan Promosi dan Kesehatan. Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman, bersama tim dari Puskesmas Pesantren 2. Radio Andika, informasi dan solusi. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WA GT Radio Andika. Monggo Mbak Widya mungkin bisa ditanggapi. Ya, jadi untuk warga di luar kecamatan ya, kecamatan Pesantren, sebenarnya kalau kita kecamatan Pesantren ada 3 puskesmas Mas Adnan. Ya. Jadi puskesmas Pesantren 1, puskesmas Pesantren 2, dan juga Ngelete. Ya. Nah kebetulan untuk puskesmas Pesantren 2 untuk wilayah kerjanya yaitu di Kelurahan Jamsaren, Burengan, Singonegaran, Pakunden, Tinalan, dan juga Tosaren. Apabila masyarakat di luar 6 wilayah kerja kami puskesmas Pesantren 2 tetap bisa dilayani ya Mas Adnan ya. Karena apa ya? Ya semua masyarakat itu bisa mengakses pelayanan kesehatan terutama di puskesmas Pesantren 2. Untuk biaya tidak ada, pokoknya hanya menunjukkan KTP saja. Cukup dengan KTP saja. Sangat simpel ya. Sangat simpel sekali. Jadi untuk wilayah kerja di luar kecamatan Pesantren tetap bisa ya untuk mengunjungi atau berobat di puskesmas Pesantren 2. Nanti untuk kebijakannya seperti apa tetap kita layani. Untuk satu kunjungan 2 kali kunjungan bisa. Untuk nanti yang ketiga nanti seperti yang dijelaskan di awal tadi Kembali itu. ke FKTP masing-masing. Iya. Iya. Itu ya, Mbak Widya ya. Oke. Iya. Untuk yang kedua tadi ya, berkaitan dengan pertanyaan Bu Narsih di Bawang Pesantren, apakah ada program perbaikan gizi untuk anak atau balita yang malnutrisi? Monggo Tentu Mbak ada. Anissa. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Narsih ya. Tentu ada perbaikan gizi ya untuk balita-balita yang terkena malnutrisi. Otomatis ada. Biasanya kita temukannya di posyandu dulu. Memang dari awal kita screening status gizi balita itu tetap di posyandu. Makanya ayo ibu-ibu jangan malas untuk datang ke posyandu ya. Betul sekali. Untuk menimbangkan balitanya. Dari situ kita bisa plot masing-masing status gizinya.
kita bisa tahu balita tersebut malnutrisi atau tidak dari status gizinya tersebut. Setelah itu kalau kita menemukan balita-balita dengan kondisi malnutrisi atau wasting atau kurang gizi atau seperti apa, untuk rujukan pertama tetap ke puskesmas. Dari kader biasanya kita melakukan ini ya, pelaporan setiap bulan, Mas. Kalau setelah posyandu itu selalu dilaporkan hasil status gizinya. Kita yang mendapatkan status gizinya biasanya langsung dibawa ke puskesmas boleh. Jadi di puskesmas sekarang itu ada 2 makanan tambahan pemulihan ya. Kalau untuk balita ada pemulihan dan penyuluhan. Kalau makanan tambahan penyuluhan adalah makanan tambahan yang ada di posyandu. Biasanya habis posyandu tuh dapat snack-snack berprotein tinggi, itu penyuluhan. Kalau untuk pemulihan di puskesmas kita sekarang ada 2 jenis, yaitu PDK dan PKMK. PDK sendiri adalah pangan olahan untuk diet khusus. Untuk balita kita ada susu khusus ya, untuk obat lah segitu ya. Terus yang kedua ada PKMK, ini pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Ini khusus untuk balita malnutrisi atau khususnya balita-balita stunting yang sedang kita tangani. Nah, Betul. bisa dikatakan stunting ya Mbak Widya ya, karena apa? Kita di puskesmas juga dibantu dengan Dinas Kesehatan, juga ada program konsultasi dengan dokter spesialis anak yang khusus kita datangkan ke puskesmas. Di semua puskesmas Kota Kediri ada. Kebetulan di puskesmas kita setiap hari Selasa. Dokter spesialis anak ya? Betul, Iya, betul. dari Dokter Renita dari Gambiran ini. Ini dokter anaknya. Itu biasanya kita sudah mendapatkan nama-nama, kita sudah dapat laporan setiap bulan saat setelah penimbangan balita-balita yang terduga stunting atau kita sebutnya masih stunted ya Mas ya. Bedanya stunted sama stunting tuh yang masih kita menjadi PR ya. Iya, betul. Kalau stunted ya memang hanya status gizinya aja yang pendek. Nah itu yang perlu kita konsulkan ke dokter spesialis anak untuk tahu diagnosanya stunting atau tidak. Jadi tidak semua anak pendek itu. Tanda-tanda awalnya seperti apa sih? Tanda-tanda awalnya adalah yang pertama berat badannya tidak naik. Kalau masih di bawahnya normal ya. Terus yang kedua kita lihat juga status gizinya, tinggi badannya. Tinggi badannya menurut umur itu masuk pendek atau bahkan sangat pendek. Itu semua ada di buku KIA, sudah diplot oleh kader-kader kita dengan bantuan kita juga ya Mbak Widya Iya, ya. betul. Setiap bulan juga melaporkan seperti itu. Kalau sudah menemukan seperti itu kita bawa ke puskesmas. Kita bisa konsulkan ke dokter spesialis anak yang memutuskan untuk memberikan terapi yaitu dokter spesialis anak. Termasuk untuk yang dewasa tadi tanya konsultasi diet atau Kalau ini konsultasi adakah di situ ada, layanan kalau di situ? konsultasi diet dewasa biasanya kita melalui ruangan sebelum ke gizi itu biasanya ke ruangan-ruangan dulu nih Mas, daftar nih ya. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk dewasa biasanya ke pemeriksaan umum dulu. Kita dapat rujukan internalnya dari ruang-ruang pelayanan. Di Ya, puskesmas. misal menderita diabetes gitu ya Mbak. Gitu. Terus hipertensi juga. Kebetulan kalau setiap bulan kita juga ada kegiatan prolanis nih. Apa itu, Mbak? rutin. Nah, ini adalah senam untuk yang itu ya, Lansia. lansia Oh, khusus untuk diabetes dan juga hipertensi. Hipertensi. Nah, Dilaksanakan di puskesmas juga? dilaksanakan di puskesmas biasanya setiap hari Jumat Jumat atau dan Sabtu. Sabtu di minggu ketiga biasanya. Setiap bulan. Nah, selain diadakan senam, itu juga ada edukasi nih Edukasi. tentang diet khusus untuk diabetes mellitus dan juga hipertensi ya Mbak Anissa ya. Dan juga cek kesehatan secara berkala. Jadi tes darah ya Tes secara darah, lengkap. tekanan darah seperti itu. Banyak sekali ternyata layanan yang selama ini saya juga secara pribadi belum banyak tahu ya. Ini masyarakat harus mengetahui hal itu supaya mendapatkan manfaatnya, bisa memanfaatkan betul ya layanan-layanan betul. yang ada. Nggak Iya. jauh-jauh kok ya. Nggak Di sekitar jauh-jauh. kita Iya, dan ada nggak perlu puskesmas. sampai ke rumah sakit besar ya Mas ya. Di puskesmas pun juga ada. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Aduh, kalau ke puskesmas pasti saya kayak gitu-gitu aja. Enggak. Karena kita melayani semua ya, melayani semua. Apalagi kita usahakan yang preventif dulu. Ya. Preventif dulu. Promotif pasti dari kita, dari Tenakes, preventif dan juga kuratif ya. Ya. Seperti itu. Tenaga ahlinya juga tersedia, Nah, tenaga ahlinya dokternya juga tersedia, ada, dokternya ada, alatnya juga lengkap, canggih. alatnya juga Betul. lengkap, canggih juga. Iya. Oke, moga-moga semakin banyak masyarakat yang bisa peduli terhadap kesehatannya dan juga manfaatkan layanan kesehatan di rumah Amin, sakit amin. di puskesmas ini Iya, tadi ya. iya, Nggak perlu betul. jauh-jauh ke rumah sakit, tetapi Nggak puskesmas perlu. dulu lah. Nah, puskesmas dulu lah. Betul. Tempatnya apa ya? Karena kan kalau misalkan di rumah sakit itu pasti kan konsepnya pengobatan ya Mas ya. Iya. Tapi kalau di puskesmas selain kita mengobati, kita juga
penyuluhan, dikasih penyuluhan. Istilahnya orang Gitu sehat kan. aja Nah, konsultasi orang juga sehat, nah. boleh ya. Boleh. Iya, Boleh betul. dong. Nggak hanya orang sakit aja, orang sehat juga boleh. Ya. Baik, banyak ilmu yang di-share oleh teman-teman dari Puskesmas Pesantren 2. Terima kasih Mbak Anissa untuk rawuhnya di studio Terima hari kasih ini. banyak, Kemudian juga Mbak Widya. Terima kasih juga. Sampai Mas jumpa Adnan. nanti ya. Oke. Semoga ada kesempatan lain ya, Mas. Betul. Amin amin amin. Amin. Teman-teman, itu tadi narasumber yang hadir di studio Radio Andika dari UPT Puskesmas Pesantren 2 ada Mbak Anissa Widiawati, Koordinator Pelayanan Gizi, dan Mbak Widya Nurmalasari, Koordinator Pelayanan Promosi dan Kesehatan. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7